صاحب الكتاب الله يغفر له ويستر سمع الشيخ الإمام شرف الدين أحمد بن عبد الحاد الأسقلاني واجعلنا وعلمانتنا الله يتقي شرنا ذبحه ومغفرة ثم إلى حسن يذبحه ولمشيخنا قرأ وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين ابن قال وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطي الله لأحد خمسا إلا وقال عاده له خمسا أخرى لا يعطي شكر إلا وقال عاد له زيادة ولا يعطي دعاء إلا وقال عاد له الاستجابة ولا يعطي الاستغفار إلا وقال أعاد له الغفران ولا يعطي توبة إلا وقد عاد له القبول ولا يعطيه صدقة إلا وقد عاد له التقبل. إخواني رحمكم الله وأخواتي رحمكم الله. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau mengatakan ada suatu hal, 5 hal yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah Allah berikan kepada orang yang melakukan 5 tersebut kecuali Allah pula akan memberikan 5 hal yang lain. Pertama, la yu'ti lahu li ahadin la yu'ti syukra ila wa kana 'adalahu ziyadah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala berikan yang namanya ungkapan rasa syukur, ungkapan syukur kita kepada Allah akan anugerah yang Allah berikan. Yang ketika saya di belakang suruh diam dan segera ketua gengnya suruh naik ke atas panggung. Suruh naik ke atas panggung ketua gengnya. Jadi nggak akan ya anak belakang mau marahin anak Habib kagak dimarahin dia. Coba tolong segera suruh naik ke atas panggung biar enak. Hadirin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada seorang hamba untuk mengetahui hakikat nikmat syukur kepada Allah. Tidaklah ketika seorang hamba mengungkapkan kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah kepada orang tersebut nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Saat seorang manusia bersyukur akan anugerah yang Allah berikan, syukur itu bukan cuma mengucapkan alhamdulillah, syukur itu bukan cuma mengucapkan terima kasih saja, tapi kalimat syukur menjadikan anugerah tersebut kembali kepada sang pemberi nikmatnya. Yang memberikan kita rezeki siapa? Allah. Yang memberikan kita sehat siapa? Allah. Yang memberikan nikmat kenikmatan kita berkumpul seperti ini siapa? Allah. Saat kita diberikan rezeki, rezekinya dijadikan disalurkan untuk yang mestinya, digunakan untuk suatu hal yang pada tempatnya dengan ucapan kalimat syukur kepada Allah, maka Allah akan menambah rezeki orang tersebut. Orang yang dikasih nikmat sehat, nikmat afiat,
ketika mereka mengungkapkan, menjadikan, menggunakan anugerah tersebut kembali kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat afiah tadi tersebut. Tapi sebaliknya, ketika Allah berikan rezeki kita pakai hanya untuk suatu hal yang tidak berguna, dipakai untuk suatu hal yang berdosa, dipakai suatu hal yang tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat Allah Subhanahu wa taala melihat hamba tersebut tidak menggunakan dengan baik, bukan pertambahan, takutnya istidraj, Allah ulur, nanti akhirnya Allah jatuhkan dan Allah angkat serta buang nikmat tersebut. Allah katakan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat tersebut, Allah akan beri nikmat tersebut. Wala yu'ti du'a ila wagada adalahul istijabah. Yang kedua, tidaklah Allah berikan seseorang itu kenikmatan mau berdoa kepada Allah, mau minta sama Allah Ta'ala, kecuali Allah akan berikan kepada orang tersebut pengkabulan doa-doa tersebut. Kita ini hadirin, kalau boleh kita cross check, minta sama Allahnya kalau lagi butuh doa, apalagi punya hajat doang. Butuh. Lagi butuh. Butuh doang apa punya hajat doang? Butuh. Sebenarnya kita ini orang yang sombong hadirin, orang yang belagu. Kita nggak mau meminta kepada Allah seolah-olah kita ini bisa. Padahal kita sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kehendak Allah. Gak bisa kita mengangkat satu tangan seperti ini tanpa izin Allah. Tidak bisa kita menggerakkan jari jemari ini tanpa izin Allah. Lantas kenapa kita mau bersombong kepada Allah, tidak mau meminta pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat, dalam segala hal kalau mau dimudahkan urusan kita, jangan lupa kekuatan doa. The power of doa. Sungguh kekuatan doa itu sangat luar biasa dan benar. Doa dari siapa? Kalau sekiranya kita ini sudah tahu nih banyak maksiatnya, makan haramnya juga sering, melakukan dosanya juga rajin, maka kita tahu kekurangan kita, cari orang-orang yang doanya bisa langsung menembus arasnya Allah. Minta doa dari orang tua, minta doa dari guru, minta doa dari orang saleh. Sungguh doa-doa mereka begitu cepat, seperti cepatan kilat ketimbang doanya kita yang banyak dosa dan berlumuran daripada kesalahan ini. Kadang-kadang kita ini suka keblinger, kadang-kadang kita ini suka mengentengkan, padahal ketika kita kembali kepada Allah, kita paham kekurangan-kekurangan kita dan kita kembali ke yang maha kaya, maha mampu, Allah bakal tolong kita. Allah itu punya sifat sombong. Di antara sifat sombong Allah itu, Allah beri sifat al-mutakabbir, yang sombong. Di antara sifat sombongnya Allah itu malu kalau ada orang berdoa, dia nggak Allah terima. Malu kalau orang meminta kepada Allah, Allah nggak tunaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah. Astajib lakum. Aku bakal istijabah, aku bakal kabulkan, aku bakal berikan, aku bakal tunaikan. Apapun yang kamu minta, jangankan urusan dunia yang kecil, jangankan urusan dunia yang remeh, jangankan urusan dunia yang tidak ada harganya, yang tidak pernah Allah lihat. Kalian minta kebahagiaan hakikatul sa'adah fil akhirah, hakikat kebahagiaan di akhirat, Allah bakal berikan kepada kita. Apalagi cuma sekedar dunia. Makanya kalau minta sama Allah, jangan minta kepala pengen udah di sini masih ngobrol. Maksudnya ke atas kamu, buat suci. Itu bocah itu kami ngobrol hai. Anaknya kita naikin ke panggung.
Segera naik ke atas ini. Bapak-bapaknya kemana itu semua? Segera. Mudah-mudahan lebih alim, lebih pintar, lebih sukses dari abahnya. Amin. Hadirin rahimakumullah. Jadi minta sama Allah, jangan pernah kita ini sombong, jangan pernah kita ini merasa diri kita sudah cukup, jangan pernah merasa diri kita ini tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sombong kita kepada Allah. Hidup di atas dunia Allah, diberikan nafkah sama Allah, diberikan oleh Allah kenikmatan yang sangat banyak. Coba tanya orang-orang yang sakit, susah dan sesak nafas, berapa dia harus bayar oksigen per tabungnya tiap hari, sedangkan setiap hari kita menghirup nafas tanpa kita berbayar kepada Allah Subhanahu. Minta sama Allah, merengek sama Allah, pasti Allah berikan. Dan kalau kita jangan tanggung-tanggung, minta tuh yang tinggi. Ya Allah, saya ingin punya kendaraan yang bagus, ingin rumah yang bagus, ingin anak yang soleh, ingin keluarga yang baik, ingin kebutuhan dicukupkan, urusan dimudahkan. Minta sama Allah setinggi-tingginya. Jadi andai kata nanti Allah Subhanahu wa taala lihat keadaan kita, ternyata kita belum pantas untuk mendapatkan anugerah tersebut, Allah turunin levelnya nggak terlalu jauh. Dia kan ya Allah, minta duit biar Allah Subhanahu, biar engkau lunaskan utang-utang hamba ya Allah. Allah lunasin. Tapi akhirnya bingung untuk menambah dan memperbaikinya. Jadi kalau minta sama Allah, jangan pernah tanggung-tanggung, minta sama Allah sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya. Dikatakan pula wala yu'ti istighfar ila wa qad 'ada lahul kufran. Dikatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yu'ti istighfar, tidaklah Allah Subhanahu, tidaklah kita diberikan oleh Allah kenikmatan mau meminta istighfar, ampunan kepada Allah, illa wa qad 'ada lahul kufran, kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah berikan ampunannya untuk orang yang mau meminta ampunan tersebut. Makanya saat kita diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, mau mengucapkan istighfar, mau mengucapkan meminta kalimat ampunan kepada Allah, Allah sudah berikan ampunan untuk orang tersebut. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan Allah katakan dalam Al-Qur'an, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampunan kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Hadirin rahimakumullah, jangan pernah takut kita kembali kepada Allah. Jangan pernah takut kita berhadap dengan ampunannya Allah. Sebesar apapun dosa-dosamu, sejauh apapun dan sekelam apapun masa lalumu, Allah Subhanahu wa ta'ala bakal mengampunkan hamba-hambanya. Dan mereka yang mau meminta ampunan Allah, Allah malu kalau dia tidak mengampuni dosa-dosa kita. Wala yu'ti tauba illa wa qad 'ada lahul qabul. Dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, tidaklah Allah memberikan keinginan kepada kita untuk taubat, kembali kepada Allah, kembali ke jalannya Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan penerimaan taubat orang tersebut. Andai di antara kita memiliki dosa yang sangat banyak, memiliki masalah yang sangat luar biasa, jangan pernah takut kalau kita kembali kepada Allah, bertaubat dan nasuha kepada Allah, taubat yang benar-benar. Habib, iman saya masih lemah, iman saya masih tipis, sekarang saya taubat, besok ulangi lagi. Sekarang saya mengatakan kembali kepada Allah, besok ulangi lagi. Gak usah khawatir, Anda bermaksiat, lalu Anda bertaubat, dan Anda bermaksiat lagi, Anda terus lagi bertaubat. Jangan pernah putus asa daripada rahmatnya Allah. Yang takut malah suka bermaksiat, yang mau bertaubat, itu yang bahaya. Tapi kalau kita bertaubat,
Kemudian syaitan yang lebih luar biasa, circle-nya kita, pergaulannya kita, teman-temannya kita belum mendukung. Tiba-tiba terjerumus. Jangan santai, kembali cepat-cepat kepada Allah Ta'ala. Jangan malu, Allah bakal terima. Kita punya anak kita bandelnya Masya Allah, bikin hati orang tua jengkel. Saking jengkelnya ini anak diusir dari rumahnya dan mengatakan, mulai hari ini kamu saya keluarkan dari kartu keluarga rumah saya. Gak usah lagi kembali ke rumah ini. Ibu sudah muak, mama sudah muak, ayah sudah muak, papa sudah muak. Pulang kamu kemana pun setelah kamu, jangan pernah kembali ke rumah ini. Diusir nih anak. Akhirnya karena anaknya juga selewengan juga, dia pergi. Dia kembali ke tempatnya dia, ke teman-temannya dia. 10 tahun pulang-pulang udah bawa anak, bawa bini. Terus bawa tentengan buat ibunya. Ketika dia ketuk pintu rumahnya, ini ibu 10 tahun gak pernah ketemu, gak pernah jumpa, gak pernah kelihatan. Tiba-tiba bawa anak, bawa istri, diberikan kesukaan hadiah untuk ibunya. Kemudian dia bersujud memohon kepada Allah, menengkuk mencium kaki ibunya, menangis menyesali perbuatan kesalahannya. Saya mau tanya, kira-kira Allah bakal maafin? Kira-kira tuh ibunya bakal maafin atau bakal tinggalin? Bakal dimaafin. Nurani yang seorang ibu tidak bisa dipungkiri. Cintanya seorang ibu sangat besar. Walaupun sebesar apapun kesalahan seorang anak, saat kembali kepada orang tuanya, ibunya akan mendekat dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Ketahui, itu manusia yang sifat cinta dan kasih sayangnya diciptakan oleh Sang Maha Pencipta Allah. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah lah yang telah menggerakkan hati seorang ibu agar memaafkan kesalahan anak-anaknya. Lalu bagaimana jika seorang pendosa dengan masa kelam yang bagaimana besarnya pun kembali kepada Allah? Allah malu kalau tidak mengampuni hamba tersebut. Maka jangan pernah takut saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, wala yu'ti sadaqah illa wa qad 'ada lahu takabbur. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati seseorang untuk bersedekah kecuali Allah telah menerima apa yang telah dia sedekahi. Bahkan dikatakan kullu mri'in fi dhilli sadaqati hatta yuqda bainan nas. Setiap manusia itu di dalam naungan sedekahnya, sampai sedekah tersebut sampai kepada setiap manusia yang berhak mendapatkannya. Jangan pernah takut bersedekah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma naqasa malun min sadaqatin bal yazdad." Nabi ulangi 3 kali, tidak bakal pernah berkurang harta yang disedekahkan kecuali Allah bakal tambah. Nabi yang ngomong, Nabi yang sampaikan. Bahkan dikatakan saya punya guru, akhrij ma fil jaib ya'tika ma fil ghaib. Keluarkan apa yang ada di dalam kantongmu, maka Allah akan datangkan sesuatu yang belum kelihatan tampak daripada rezeki yang Allah bakal berikan kepada orang tersebut. Bisa jadi di hari itu dia mendapatkan 3, tapi saat dia bersedekah Allah berikan 30 sampai 100 kebaikan buat kita dan 100 rezeki buat kita. Bisa jadi hari itu takdirnya rezekinya sekecil, tidak besar, tidak banyak, tapi karena sedekah yang dia lakukan, Allah berikan dan Allah tambah. Karena zat yang memberikan rezeki kepada hamba, zat yang memberikan nafkah kepada makhluk-makhluknya, yaitu Allah bakal lebarkan. Karena sebab kita telah mengeluarkan rezeki tersebut
dan Allah lah yang akan menambah rezeki yang tadinya sedikit itu untuk hamba tersebut. Maka oleh sebab itu jangan lupakan 5 yang tadi, lakukan, niatkan, saat Allah berikan gerakan untuk kita di dalam 5 hal tadi, maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita 5 hal yang lainnya, ya, kepada kita 5 hal yang lainnya. Nanti doa ditutup pemocit jam 11:30, pengajian tutup hari mana datang jam 12. Kan orang belagu sekarang. Nanti doa pakai bahasa Arab. Masya Allah, ya. 5 hal tadi jangan lupa ya, lakukan. 5 hal tadi Allah bakal berikan kepada kita. Apa yang 5 hal tadi? Apa yang 5 hal tadi? Apa yang 5 hal tadi? Kenikmatan. Syukur, Allah akan tambah daripada rasa syukur tadi. Yang kedua apa? Berdoa, maka akan Allah berikan gerakan dan Allah akan kabulkan doa-doa kita. Yang ketiga istighfar. Ketika kita meminta ampunan kepada Allah, Allah juga akan berikan ampunan. Dan yang keempat yaitu bertaubat. Saat kita bertobat kepada Allah, Allah akan berikan juga yang namanya penerimaan taubat tersebut. Dan yang terakhir adalah bersedekah. Kita bersedekah, Allah akan berikan kepada kita pengabulan daripada apa yang kita keluarkan dari sedekah tersebut. Hadirin rahimakumullah, sebelum baca maulidnya Haji Ayum atau Ayum anaknya kayak gini oleh saya, kabarin saya Habib, jamaah kepingin dengar nasihat petuah, nasihat Islami dengan dalil yang konkret dari Kiai Haji Oci Kubrubur. Belum itu Bang Oci Yusuf Mirin, Kiai Haji Yusuf Mirin. Nah, beliau datangnya telat, jadi nggak apa-apa, kita kasih waktu 5 menit lebih dikit. Jangan lama-lama, ya kan? Jangan lama-lama karena kita akan tutup ya. Nanti lama-lamanya Bang Ocit tanggal 18 aja, malam Senin. Tanggal setengah orang meledak gitu. Nah, kita dengarkan. Ini jarang-jarang beliau memberikan nasihat. Beliau sudah mempersiapkan dalil-dalil yang akan disampaikan kepada kita. Karena tadi mutolahnya lama banget, kita dengarkan dari beliau sebelum Mahaudiyah. Biar nanti Mahaudiyahnya senang, bahagia, bunga, dan mudah-mudahan kita semoga ampunkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahan kita, dan Allah kabul hajat-hajat kita. Kita baca Mahaudiyah ya. Mahaudiyah biar khusyuk, biar khudu, karena laki dan perempuan dipisah. Nanti kita dimatikan saja lampu-lampunya pasal Maulidiyah, biar kita benar-benar berderai air mata meminta kepada Allah ampunan, minta kepada Allah benar-benar kemudahan. Yang di luar yang masuk, kalau sudah Maulidiyah ditutup, tidak dibuka-buka ya. Yang di luar yang masuk termasuk satgasnya dan lain-lain sebagainya, ada kesempatan masuk. Kita dengarkan nasihat petuah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yusuf Mirin. Waktu dan tempat fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon izin. Tadi kebetulan baru aja istri saya telepon Nagita Sabina. Nah sini kok. Itu sini gua telepon. Papa udah sampai mana Pak? Aku baru saja sampai Jelbut Barat tuh lonceng Mama. Jangan di Mama, mending ditelan aja. Subhanallah, guru mohon maaf ya. Jadi kebetulan ini ada sedikit cerita yang nanti akan saya sampaikan kepada guru. Kok guru sih? Pada guru, jadi kebetulan saya punya teman, ini mohon maaf ya, jangan ngalamin kita ngomong sama aku. Ini begitu Bim. Ini bukan karena urusan matematika ya, bukan masalah bayaran. Kalau saya mah di sini orang tua saya, Bapak Haji Jainuddin tuh bawa saya. Saya mau ngarepin Bapak di sini. Ya, ayo aja bikin koyong. Jadi kalau bukan karena bulan mana bintang
dini hari. Kalau bukan karena Habib Mahdi guru saya, Kedudin bapak saya, Ustadz Ugoy anak murid saya, nggak mungkin saya datang kemari. Pertama-tama ikan kakap, ikan muara, petik salak tolong dibangunin. Hari ini Rizky Bilar buka suara. Kalau salah tolong dibenerin. Halo Rizky, apa kabar yo? You and I udah. Rizky sayang Bilar sayang Rizky. Jujur ya, ini Habib, saya personil Jawa Buru sekarang comeback lagi dengan personil yang seperti lama lagi. Jadi saya tuh membuat satu gebrakan gitu ya. Dan apa sih lo? Nanti ngomong Habib bukan doa lagi. Habib ya. Jadi ada satu lagu. Kamu nggak baca dudukannya tadi? Kata tepos begitu gak? Itu gak kawin nih, gue mau gini. Jadi itu aneh. Udah ikut aja lo, jangan jadi pajak lenong ya, ya. Jadi ini ngomongin masalah tadi saya bikin lagu. Jadi saya baru comeback it's to you. Together my anik is welcome to the jungle. Asik. Jadi ini lagu-lagu yang dari ubur-ubur, personilnya seperti biasa. Doain ya, nih semua, doain teman-teman, doain Bapak Ocit, Cang Ocit, dengan personil baru nih guru. Naik ke sini bentaran. Dengan personil baru, yaitu ada Bobby Maulana yang tinggi, yang hidungnya kayak gagang keris. Iya betul. Terus ada Aldi Thohir. Kirain bukan cuma ini, bukan juga. Terus saya sendiri yang paling ganteng. Ucup Nirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjawab salam saya mendapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak menjawab salam saya buah duku ketiban palu. Sungguh terlalu. Kalau Habib kan Ya. ini ceramah ya, Iya. bener nggak? Betul. Mik yang Iya. mulut. Betul. Iya. Jengkol. Tuh, ya Allah, mau jengkol bener nggak? Semangat. Bukan apa-apa. Udah mau jengkol, ada gerimis lagi. Nah, yang begini-gini kamu tulis makan petek kan urusan. Mau itu jengkol? Hah? Kau itu jengkol? Oh, Iya, sudah tahu. Iya. Jadi makan petek dulu, jengkol belakang. ada orang yang Habib tadi ngomong enak, mik nyamperin mulut.